kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin kami beserta jajaran-jajarannya agar dapat memimpin bangsa kami dengan baik. Biar kita lebih semangat, kita yel-yel dulu ya. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Teman-teman, mari kita berdiri dan kita menyanyi Mars Pelkat PT. Yang semangat ya. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB. Berkembang memberi dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya. Terus maju dan berkarya, gereja, bangsa dan negara. Bersyukurlah selalu, berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari ini bagi Taruna GPIB. Sok-sok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati dengan harapan negeri. Teman-teman, sekali lagi kita bernyanyi dari lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang sudah Tuhan berikan. Teristimewa Tuhan juga sudah menganugerahkan bagi kami napas kehidupan. Bapa di sorga, saat ini kami akan memulai ibadah Taruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Tuhan pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berkati pelayanan firman, Kapera, dan kami semua. Ampunilah salah dosa kami, agar kami layak dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa serta mengucap kepada Bapa di surga. Amin. Teman-teman, mari kita bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Kalau
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab kita, dan pembacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 20. Kita baca mulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 20, kita baca mulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Jika Alkitab atau pembacaan kita sudah diketemukan, kita biarkan Alkitab kita terbuka dan mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi yang indah yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Kami, anak-anak-Mu, boleh memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Dan sebentar kami akan membaca serta merenungkan isi sabda firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Amin. Matius pasal 20. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Halo adik-adik, kakak berharap adik-adik masih semangat untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan ya. Teristimewa untuk mendengar firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita, judul pelajaran kita pada saat ini yaitu membangun jejaring internal dengan gereja-gereja. Sebelum kita lanjut, kakak akan memberikan contoh ya.
Kenapa aku sudah rajin beribadah IHMPT, bahkan aku sering mengambil bagian dalam ibadah IHMPT, misalnya bertugas sebagai liturgos, doa syafaat, puji-pujian, atau bahkan menjadi multimedia. Tetapi kenapa ya Tuhan, nilai ujianku standar-standar saja atau pas-pasan? Sedangkan ada temanku yang jarang ke gereja, tetapi nilai ujiannya itu sangat memuaskan. Dan bahkan dia itu sangat disenangi sama teman-teman di sekolah. Atau kenapa juga Tuhan ya, aku rajin ke gereja, aku rajin memberi persembahan, tetapi kenapa masalah itu datang silih berganti dalam hidupku? Kenapa Tuhan? Seakan-akan Tuhan tidak berlaku adil kepada saya. Dan masih banyak pertanyaan lagi yang selalu menyalahkan Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan di atas sama seperti perumpamaan dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini, yang dimana diberi judul perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, di mana pekerja yang datang di awal atau pekerja yang datang di pagi-pagi sekali, dan pekerja yang datang di jam 9, datang di jam 12, datang di jam 3 dan jam 5 itu mendapat upah yang sama adik-adik, yaitu 1 dinar. Mari kita baca lagi pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Ayat 1, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi adik-adik, pekerja yang pertama ditemui itu, dia menjanjikan upah 1 dinar sehari. Ayat yang kedua, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Adik-adik, di pekerja yang kedua ini, pemilik kebun anggur itu tidak menjanjikan berapa nominalnya, tetapi dia mengatakan dia akan memberikan upah yang pantas. Begitu juga di pekerja yang jam 12, jam 3, dan jam 5. Dia tidak menjanjikan berapa upah yang akan diberikan, nominalnya maksudnya adik-adik. Dan ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Jadi pekerja yang terakhir itu diberikan upah 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak adik-adik, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, karena mereka bekerja dari jam 5 sampai jam 6. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pemilik kebun anggur berkata kepada para pekerja yang protes bahwa ia bukan tidak adil, tetapi sudah ada kesepakatan bahwa bekerja 1 hari akan dibayar 1 dinar.
Pemilik kebun anggur menyampaikan bahwa 1 dinar kepada semua pekerja tidak tergantung waktu, adalah kehendak hati dari pemilik kebun anggur. Kemudian perumpamaan ini ditutup dalam ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Adik-adik, hak penuh ada di dalam diri sang pemilik kebun anggur. Para pekerja seharusnya bersyukur bahwa mereka tidak menganggur pada hari itu. Jadi mereka bisa memenuhi kebutuhannya mereka pada hari itu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, memang tindakan memberi lebih pada pekerja yang datang belakangan, yaitu datang di jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5, tentu bukan tindakan yang bijak adik-adik dalam bidang ekonomi. Tetapi tindakan ini bukan tidak adil secara moral. Pemilik kebun anggur tidak mengurangi hak pekerja yang datang sejak awal. Tetapi karena kemurahan hatinya, pemilik kebun anggur memberi lebih kepada pekerja yang datang belakangan, yaitu di jam 9, 12, 3, dan di jam 5. Tetapi tindakan dari pemilik kebun anggur menimbulkan iri hati bagi pekerja yang datang lebih awal. Mereka merasa seharusnya mereka mendapat upah lebih karena sudah bekerja lebih keras. Iri hati adalah satu ciri hidup manusia masa kini. Dan kita tidak suka kalau kita disaingi. Keberhasilan orang lain merupakan kekalahan bagi kita. Sombong, serakah, dan egois merupakan sikap manusia masa kini. Adik-adik yang terkasih, cara berpikir manusia bekerja lebih banyak akan mendapatkan upah lebih banyak. Berbeda dengan cara pikir yang ingin disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan ini, yaitu kerajaan sorga bukan terletak kepada siapa yang telah berbuat banyak, tetapi anugerah itu bagi siapapun yang percaya dan mensyukurinya. Keadilan dan kemurahannya berlaku bagi orang saleh maupun orang tersesat. Kedua kelompok ini akan menerima anugerah Tuhan ketika mereka mau menerima dan melakukan firman-Nya. Contohnya seperti Paulus adik-adik. Tadinya dia adalah seorang yang menganiaya pengikut Tuhan Yesus, tetapi dia bertobat dan dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi siapapun yang meskipun kita penjahat atau pembunuh bayaran, tetapi kalau dia mau bertobat, dia mau datang kepada Tuhan, dia berhak untuk menerima kerajaan surga. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, siapapun yang masuk kerajaan surga merupakan hak daripada Tuhan. Tugas kita semua sebagai manusia adalah menghadirkan kerajaan surga itu, yaitu dengan cara saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati di tengah-tengah kehidupan gereja dan masyarakat. Entah itu yang seiman dengan kita atau yang tidak seiman dengan kita. Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh Alkitab yang bersahabat baik walaupun mereka itu berbeda keyakinan. Siapa aja itu adik-adik? Ada, yang pertama ada Imam Ezra dan Raja Kores. Ini ada di pembacaan kita tanggal 7 Maret adik-adik. Yang menjadi pelayan firman adalah Bunda Since, di mana Raja Kores adalah seorang raja Persia yang tidak percaya kepada Tuhan. Raja Kores mengizinkan umat Israel pulang ke negerinya setelah ditawan oleh bangsa Babel. Dan Raja Kores juga memberi bantuan berupa dana untuk membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Yang kedua ada Rut dan Naomi.
yaitu hubungan antara anak mantu dan mertua, di mana Ruth tadinya adalah orang juga bukan merupakan tidak percaya kepada Tuhan. Dan tentunya adik-adik tahu cerita Ruth dan Naomi, entah mulai dari sekolah minggu, dan tahun kemarin kakak ingat kakak pernah menyampaikan tentang cerita Ruth dan Naomi. Nah adik-adik, kalau Raja Kores aja yang tidak percaya kepada Tuhan mau membantu Imam Ezra membangun rumah Tuhan, kenapa tidak adik-adik sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mau berbagi atau berteman dengan teman-teman yang seiman walaupun berbeda gereja dengan adik-adik. Adapun cara untuk menjalin relasi dengan sesama kita, yaitu kita tidak boleh merasa lebih saleh atau lebih beriman dari sesama kita. Kita tidak boleh iri, egois, tetapi kita harus menunjukkan sikap saling menghargai, bersikap ramah, peduli, dan penuh kasih. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, ada pun keuntungan dalam menjalin relasi dengan sesama. Yang pertama, kita mendapatkan kenalan atau sahabat. Dan jika kita mengalami kesulitan, mungkin di antara teman kita itu akan membantu kita. Begitu sebaliknya, kita yang membutuhkan pertolongan, mereka yang akan membantu kita. Yang kedua, terjadinya keharmonisan dan kerjasama. Dan yang ketiga, menjadi sarana bersaksi dan melayani. Bersaksi di sini melalui perkataan, tindakan kita, dan perbuatan baik kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hilangkan batasan yang menganggap bahwa aku lebih saleh daripada yang lainnya. Karena kesalehan yang kita miliki bukan untuk menghakimi orang lain. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim. Tugas kita adalah melakukan yang baik dan berkenan di hadapannya, serta menjadi berkat bagi orang lain. Kita semua seperti seorang pekerja di kebun anggur, kerjakanlah bagian kita, Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pernyataan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, tolong berikan kekuatan dan kesehatan kepada orang tua kami. Tuhan, tolong juga pelayanan di Bukit Sion. Tuhan, tolong berikan kesehatan dan kekuatan kepada para pendeta, majelis jemaat, karyawan kantor, dan pengurus Pelkat, serta pelayan Pelkat PT. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, dalam doa syafaat ini kami mau berdoa buat orang tua kami. Kiranya Kau memberikan kesehatan dan Kau memberkati di setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, serta Kau berikan kesabaran dalam mendidik kami sebagai anak-anak-Nya. Dan kami juga mau berdoa buat orang-orang yang saat ini sedang sakit, baik karena COVID-19 maupun penyakit lainnya. Tuhan kiranya menjamah dan memberikan kesembuhan lewat para medis, obat-obatan, dan makanan minuman yang mereka konsumsi. Dan kami mau berdoa juga buat pandemi saat ini, kiranya Kau memulihkan pandemi ini agar kami bisa bersekolah, beribadah, dan beraktivitas kembali seperti biasa. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin kami beserta jajaran-jajarannya agar dapat memimpin bangsa kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang saat ini sedang dilanda pandemi virus corona. Berikanlah kami perlindungan serta kekuatan,
Dan ingatkanlah kami ketika kami tidak mentaati prokes-prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini sedang merawat para pasien yang terpapar. Berikanlah mereka kekuatan serta kesabaran agar dapat menjalani tugas mereka dengan baik. Berikanlah juga kesembuhan bagi para pasien terpapar ya Tuhan, agar mereka dapat berkumpul kembali dengan keluarga mereka masing-masing. Inilah doa kami yang hanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan teman-teman ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan KKPT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa disetor ke majelis jemaat di masing-masing sektor atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetorkan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Teman-teman, mari kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur hati kami atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Jadikanlah persembahan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik teruna GBB Bukit Balikpapan. Sehat-sehat semua ya, kalian di rumah beserta dengan orang tua, kakak, dan adik-adik kalian. Kakak pada kesempatan di Minggu pagi hari ini akan menyampaikan informasi bagi adik-adik di rumah, juga pada kalian tentunya yang berada di rumah di dalam kita mengikuti ibadah online pada Minggu pagi hari ini tanggal 12 Maret 2021. Dan kalau pagi hari ini adapun yang akan kakak sampaikan kepada adik-adik di rumah, pertama juga mengucapkan terima kasih semua kepada adik-adik semua yang boleh ikut ambil bagian di dalam ibadah IHMPT di hari Minggu ini, tepatnya tanggal 21 Maret 2021. Juga kakak Chris mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada Minggu pagi hari ini, pada Kak Vera yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga memberikan motivasi kepada adik-adik juga melalui firman yang sudah ditaburkan di pagi hari ini. Terima kasih Kak Vera, Yesus memberkati di dalam kehidupan dan tugas tanggung jawab Kak Vera serta keluarga. Terima kasih Kak Vera sekali lagi. Dan juga ucapan terima kasih juga kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada Minggu pagi hari ini, di antaranya ada liturgos dan juga doa syafaat ya, dan juga teman-teman dari multimedia yang selalu senantiasa membantu agar pelaksanaan rekaman ibadah pada pelaksanaan ibadah kita saat ini boleh berjalan dengan baik, dengan tidak kurang sesuatu apapun. Dan saat ini kakak juga mau ucapkan selamat pada adik-adik ya. Ada 18 orang dari adik-adik itu yang sudah dan
telah mengikuti katekisasi di tahun ini, dan bila mana tidak ada halangan, mereka akan diteguhkan dalam suatu ibadah peneguhan sidi yang direncanakan pada tanggal 28 Maret ini tahun 2021. Kakak berharap setelah adik-adik nanti telah di sidi diteguhkan, adik-adik lebih giat lagi di dalam beribadah, adik-adik juga lebih lagi berpartisipasi di dalam ibadah maupun khususnya ibadah gerakan pemuda nantinya. Kakak juga berharap adik-adik juga sudi untuk membantu adik-adiknya yang masih taruna untuk memotivasi mereka di dalam kegiatan beribadah. Sumbangsi adik-adik juga yang sudah nanti akan di sidi diteguhkan, kakak harapkan, kakak layan semua mengharapkan sumbangsi bantuan adik-adik ya, untuk sama-sama membantu adik-adik kita yang masih di taruna. Terima kasih itu. Dan kemudian kakak juga mengharapkan adik-adik di dalam ibadah saat ini yang adik-adik di rumah beserta kakak lain juga untuk mengetik nama ya, jangan lupa mengetik nama di kolom komentar. Seperti halnya Kak Kris, kalau misalnya nonton kemudian menuliskan di kolom komentar Kak Kris hadir gitu ya, adik-adik juga diharapkan seperti itu. Jadi itu wujud dari partisipasi adik-adik, dan selama ini kakak lain juga melihat antusias adik-adik di dalam kehadiran untuk boleh beribadah bersama-sama, walaupun di dalam kondisi pandemi ini kita ibadah melalui online seperti ini ya. Dan satu hal di dalam juga kondisi seperti ini, kakak layan juga ingin menyampaikan adik-adik selalu mengikuti prokes ya, protokol kesehatan yang sudah pemerintah sampaikan, agar kita semua boleh terhindar dari virus tersebut. Itu saja yang bisa Kak Kris sampaikan dalam warta Velkat Persekutuan Taruna GPB Bukit Syed Balikpapan. Kakak sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian adik-adik dan juga kakak layan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk mengakhiri ibadah kita, kakak undang untuk berdiri, kita menyanyi dari lagu Gita Bakti nomor 50, Perubahan Ajaib, bait pertama. Ketika kasih Yesus masuk di hatiku, api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang menyerang hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga,
Kami bersyukur karena ibadah kami pada pagi hari ini sudah boleh selesai. Semoga firman yang sudah kami dengar boleh dipahami dan berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih adik-adik PT Bukit Sion kiranya bisa menjadi berkat bagi sesama, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih dan Tuhan Yesus berkati.